Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Nur Syafira, NPM 170516048 dari kelas 7B Manajemen Malam, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Dan di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mengenai metode analisa kebangkrutan. Kebangkrutan. Kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian kebangkrutan. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba dan dapat membuat perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang telah jatuh tempo. Namun, kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan juga dalam beberapa arti. Ada dua. Yang pertama itu kegagalan ekonomi. Kegagalan dalam ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil daripada modal atau nilai sekaran dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi apabila arus kas sebenarnya dari perusahaan jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaannya. Yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Dan kebangkrutan dapat disimpulkan menjadi sebagai suatu keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dicapai, yaitu profit. Sebab dengan laba yang diperoleh, perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Yang kedua, pembelajaran kedua, yaitu faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Faktor penyebab terjadinya kebangkrutan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem perekonomian. Dalam sistem perekonomian, di mana roda perekonomian lebih banyak dikendalikan oleh persaingan bebas, maka dunia usaha akan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama perusahaan tradisional dan perusahaan yang memanfaatkan teknologi. Kemampuan bersaing inilah yang merupakan faktor penyebab kebangkrutan, sehingga efisiensi manajemen sangat berperan dan merupakan alat penangkal yang tangguh terhadap setiap perusahaan persaingan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Kesulitan dan kegagalan yang mungkin dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan kadang-kadang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain, yang pertama persaingan bisnis yang ketat, yang kedua berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, yang ketiga turunnya harga jual terus-menerus, yang keempat kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan. Yang ketiga, faktor internal perusahaan. Faktor internal perusahaan menyebabkan kebangkrutan perusahaan
dapat dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan yaitu terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Yang kedua, manajemen yang tidak efisien. Yang ketiga, penyalahgunaan. Kita masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu indikator-indikator kebangkrutan. Kebangkrutan yang akan terjadi pada perusahaan dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu ada 3. Yang pertama, indikator dari lingkungan bisnis. Yang kedua, indikator internal. Dan yang ketiga, indikator kombinasi. Yang pertama, indikator dari lingkungan bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadikan indikator yang cukup penting pada lemahnya peluang bisnis. Apalagi jika di saat yang sama, banyak perusahaan baru yang memasuki pasar. Besarnya perusahaan tertentu menjadi sebab mengecilnya perusahaan yang lain. Yang kedua, indikator internal. Manajemen tidak mampu melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisa apapun yang digunakan, sehingga manajemen kesulitan mengembangkan sikap proaktif, lebih cenderung bersifat reaktif. Dan oleh karena itu, biasanya keterlambatan mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, indikator kombinasi. Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi ancaman yang datang dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Jika disebabkan oleh keduanya, biasanya membawa akibat yang lebih kompleks dibandingkan yang disebabkan oleh salah satu saja. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu pentingnya perusahaan melakukan analisa kebangkrutan. Analisa kebangkrutan dilakukan untuk mengambil keputusan bagi kreditur siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Analisa kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan tersebut. Semakin awalnya ditemukan indikasi kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Altman-Giscor adalah salah satu dari 3 metode prediksi kebangkrutan. Metode prediksi kebangkrutan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Altman-Giscor yang telah dilengkapi titik cut-off untuk menentukan klasifikasi kebangkrutan. Altman menggunakan 5 rasio keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan go public, yaitu modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, EBIT terhadap total aktiva, nilai pasar ekuitas terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan pendekatan metode Altman merupakan prediksi kebangkrutan perusahaan yang sudah diterapkan di banyak negara maju. Menurut Munawir 2002, untuk memprediksi kebangkrutan berdasarkan metode Altman juga diperlukan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Semua data-data yang digunakan dalam perhitungan metode Altman diambil dari laporan keuangan. Perhitungan Giscor terbaru yang ditemukan Altman dapat digunakan untuk perusahaan yang sudah go public maupun perusahaan yang belum go public. Dengan ini, pentingnya bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan dengan menerapkan metode Altman-Giscor pada perusahaan, sehingga perusahaan siap dalam tantangan yang terjadi di perusahaan ketika perusahaan itu akan bangkrut, dan juga perusahaan siap membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi, dan bertujuan